dan berani menentang begitu. Dan kita lihat juga presiden berikutnya Soeharto pun pada masa itu juga bisa melihat sesuatu yang berani ya untuk menentang. Nah, kita berharap presiden-presiden berikutnya kalau udah jelas-jelas itu salah, baik itu terhadap MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, ya berani menentang begitu. Ya kan sama seperti Panji Gumilang lah kalau menurut saya, mesti berani saat ini bangkit, mesti seperti Buya Syakur saat ini berani bersuara kalau ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran untuk menentang. Jangan pakai lagi politik-politik agama yang sontoloyo yang seperti disuarakan oleh Pak Soekarno begitu. Nah, itu juga dilihat oleh Soekarno pada saat itu juga terjadi ternyata pada waktu banyak pembunuhan PKI itu di mana orang-orang berserakan ya, mati di jalan begitu ya, berserakan, digantung di sungai katanya itu kan, dibuang begitu saja, itu diintimidasi, bahkan keluarganya saja yang mau mengambil, mau menyolatkan nggak boleh begitu ya, dari orang-orang yang kebanyakan dari HMI gitu. Nah, jadi ini ternyata dimainkan juga ya oleh, kalau kita curiga nih HMI kan, Yusuf Kala juga HMI itu tahun 65-an kan ya, katanya kemarin kita bikin judul itu. Nah, jangan-jangan ini terinspirasi lagi kemarin pilkada itu, pendukung Anies ini kan Yusuf Kala nih kan konseptornya salah satunya. Nah, jadi dipakai lagi tuh tidak menyolatkan jenazah-jenazah katanya ya, untuk membuat intimidasi, ketakutan di antara umat muslim yang memang banyak kan nggak ngerti begitu ya, cuman ngafal aja, dia bilang cuman fikih doang, doktrin saja begitu, tapi nggak ngerti implementasi dalam kehidupannya. Nah, itu yang dibuat kenapa Soekarno menulis seperti itu. Terus juga Islam pada saat itu ulama-ulama juga melarang untuk donor darah, itu haram katanya pada saat itu. Jadi nggak boleh donor darah kita untuk yang kafir, untuk yang tidak Muslim, itu haram, nggak boleh katanya. Padahal menurut Soekarno itu untuk kemanusiaan, ya. Wah, dia merasa ini Islam ini kacau nih pengajarannya seperti ini. Justru pengajarannya bisa-bisa malah jauh di bawah levelnya nilai Barat gitu loh. Silakan Pak SK. Pak SK. Oke. Oke, kok mute lagi. Oke, terima kasih Pak. Sorry, baru masuk. Jadi saya coba-coba cari sejarah. Halo. Sini bisa dilihat karena kok ada suara. Pak. Jadi saya teringat judul kita ini Sontoloyo. Jadi waktu Presiden Jokowi tahun 2018 ya, waktu lagi bagi sertifikat lahan di Jakarta itu, dia sebutkan politikus Sontoloyo. Jadi untuk mengkategorikan cara-cara politik yang tidak beradab, tidak beretika, tidak bertata krama, cara-cara politik adu domba, memfitnah, memecah belah hanya untuk merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Nah, semenjak itu mulai deh rame di media sosial ya kata-kata Sontoloyo itu. Nah, termasuk akhirnya orang cari lagi historinya. Waktu itu Pak Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, di media sosial itu mengingatkan tulisan Soekarno yang berjudul Islam Sontoloyo katanya. Jadi ini lebih-lebih lagi Pak Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, terang-terangan memberi judul dalam tulisan Islam Sontoloyo ya di majalah Panji Islam tahun 1940 ya. Jadi itu
dia menuduh kenapa seperti itu, salah satunya karena berita yang dia baca di surat kabar ya tahun 1940, yaitu surat kabar pemandangan pada waktu itu, berita tentang seorang guru agama ya. Kalau sekarang yang terkenal lah ustadz-ustadz yang cabul, ya kan, ustadz-ustadz yang mencabuli santri-santri dan santriwatinya, ya kan. Nah, jadi pada saat itu juga ada didengar sama dibaca oleh Soekarno gitu. Jadi tentang seorang guru agama yang dijebloskan ke penjara karena memperkosa seorang murid, ya, memperkosa salah seorang muridnya. Halo Pak Kuang, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas. Melalui tulisannya Soekarno menegaskan bahwa guru agama itu sontoloyo katanya. Ya, karena beragama Islam juga, kebetulan dia beragama Islam, jadi dia tulis Islam yang sontoloyo ya. Nah, tapi kenapa dia menuliskan itu, mungkin banyak latar belakangnya, nanti saya bisa sebutkan juga begitu ya. Nah, jadi politik sontoloyo itu kan ya suka menyebarkan hoak ya, suka menyebutkan politik ya janji-janji dengan politik janji-janji, tapi tidak pernah menepati janjinya ya. Nah, jadi kita tahulah ya model-model pilkada DKI ya, banyak hoaknya, banyak menebarkan janji seperti mantan gubernur kita yang barusan kemarin, tapi bilang nggak gusur, tahu-tahu akhirnya banyak yang gusur, nangis-nangis, dan mereka yang memilih akhirnya kecewa gitu ya. Nah, jadi nggak akan memberi izin di reklamasi pulau, nggak taunya akhirnya malah diberi izin begitu kan. Jadi banyak menebar janji, itu sontoloyo begitu. Dan itulah yang mungkin alasan-alasan Soekarno pada waktu itu juga melihat Islam yang sontoloyo katanya ya. Jadi sontoloyo ini hampir sama perubahan katanya tuh ya dengan bajingan lah ya. Jadi bajingan, jadi sesuatu yang negatif begitu ya. Nah, tapi sontoloyo itu juga kalau zaman dulu mungkin buat orang Jawa itu kan katanya pengertiannya itu bebek ya, gerombolan bebek yang digiring di jalan, tapi begitu banyak bebeknya tapi mengganggu jalan begitu ya, makanya orang marah sontoloyo gitu ya. Jadi banyak bebek digiring di jalan sampai mengganggu jalan begitu, sampai orang yang mau pakai jalan nggak bisa begitu, terganggu, dibilang sontoloyo begitu, dimaki sontoloyo. Nah, kedua juga pengertiannya bebek yang digembalakan katanya ya kan, kasih makanan ke yang digembala memakan tanaman petaninya orang lain begitu, sehingga membuat marah dan kesal begitu ya. Jadi ya sama seperti itu, orang-orang yang model-model seperti ini seringkali kelihatannya wah alasannya beragama ya, beribadah di jalan, berdemo di jalan, berteriak-teriak atas nama Tuhan, seolah-olah untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan yang membela kebenaran, nggak taunya mengganggu, sangat mengganggu begitu. Nah, itu juga kategori sontoloyo begitu ya. Nah, jadi bikin orang banyak jadi kesal begitu, dan suka yaitu teriak-teriak begitu kan, menggiring banyak orang seperti bebek ya. Nggak taunya dia suruh nuduh seperti kemarin itu kan, ini ekonomi dikuasai oleh etnis Tionghoa begitu. Nggak taunya ya dia giring untuk provokasi supaya dianya sendiri bisa memakan ya tadi uang negara begitu. Nah, itu sontoloyo gitu, masuk kategori juga sontoloyo. Nah, jadi itu juga lah yang dimaksud Pak Jokowi gitu ya, hati-hati, banyak politik yang baik tapi juga banyak sekali politik yang sontoloyo, kata Pak Jokowi kan pada saat itu begitu. Nah, jadi
eh, sebenarnya kata Sontoloyo ini itu udah seperti kalau tahun dulu itu katanya plesetan dari alat kelaminnya laki-laki, ya, yang lemah sekali begitu. Jadi itu makanya karena ini S-nya tuh tadinya tuh dari K katanya, ya. Jadi dia itu alat kelamin laki-laki yang loyo katanya, lemah sekali gitu. Jadi itu makian. Jadi kata Sontoloyo itu adalah orang-orang yang seperti, ya, tanda kutip, alat kelamin laki-laki yang loyo, ya, yang lemah sekali begitu. Tapi siasatnya, kepicikannya yang membuat orang banyak dirugikan, ya. Tapi nggak punya kemampuan sebenarnya, ya, seperti itu tadi. Dia bukan pebisnis handal, tapi dia memprovokasi orang lain, banyak orang supaya mendengar suara dia dan melakukan demo, provokasi, intimidasi, kekasaran, kekerasan, ya, menjara lah segala macam. Nah, dia pakai cara-cara itu begitu. Padahal dia lemah, nggak punya kemampuan, ya, seperti alat kelamin laki-laki yang lemah sekali begitu. Nah, jadi itu. Jadi saya lihat ini tulisannya bagus juga nih untuk menyatakan hal seperti itu, ya. Jadi nah, Soekarno, kembali kepada Soekarno, kenapa bilang Islam itu Sontoloyo begitu, ya. Nah, jadi mungkin dia ngelihat juga pada saat itu banyak politikus-politikus, pejabat-pejabat yang mungkin Islam, seperti Pak Jokowi juga katakan dana-dana dipakai, dana-dana APBD dipakai bupati, bahkan wali kota, gubernur, bahkan sampai pejabat-pejabat desanya, ya, lurah, camatnya juga, ya, dikorup begitu. Tetapi seolah berbicara untuk kepentingan rakyat, ya. Sama juga seperti kayak tadi kita sudah katakan, para pendeta, para ulama, ya, berkata-kata moral yang baik, ya, katakan firman Tuhan katanya, ya kan, mengajarkan firman Tuhan, tetapi untuk memperkaya diri sendiri, gerejanya semakin besar, pesantrennya semakin besar, dianya tapi bermewah, dia istrinya banyak, dia tukang kawin, dia ini, nah itu Sontoloyo katanya, ya kan, itu masuk kategori Sontoloyo gitu. Nah, tapi kenapa saya kembali ini menarik tulisan Islam Sontoloyo yang ditulis oleh Bapak Presiden Soekarno kita nih begitu. Jadi dia punya wawasan luar biasa kalau saya lihat, dan keberanian begitu, ya. Dia bisa langsung tunjuk gitu loh, ya, agama tertentu bahkan gitu, bukan hanya gara-gara seorang guru agama yang dijebloskan ke dalam bui tahanan karena memperkosa seorang murid yang masih kecil, ya, pada saat itu, ya, tahun 40-an itu. Nah, tapi dia bisa tuding langsung Islamnya gitu, Islamnya Sontoloyo katanya, begitu. Nah, jadi dia sendiri juga, ya, pada saat itu banyak dicerca begitu. Tetapi ini Soekarno bagus, justru baik gitu loh. Dia mencerca itu supaya orang-orang itu punya tahu malu, ya, bisa berubah begitu, ya. Jadi dia ngomong ini guru, modus operandinya ini, si guru cabul ini kepada murid-muridnya mengaku pada saat itu kan pernah, ya, berbicara kepada Nabi Muhammad katanya. Nah, lalu dia mengajarkan untuk berzikir dari maghrib, ya kan, hingga subuh supaya dosa-dosa diampuni. Laki-laki dan perempuan wajib dipisahkan karena belum muhrim. Nah, disinilah akal bulus sang guru katanya, sang ustadz itu, agar murid perempuan bisa diajar. Mereka harus dinikahi terlebih dahulu karena sudah halal. Nah, akhirnya dicabuli di situ begitu. Nah, itulah akhirnya yang membuat marah Soekarno dan menulis dalam artikelnya Islam Sontoloyo begitu, ya. Nah, jadi bukan hanya hal itu, ya. Jadi menurut Soekarno esensi beragama adalah ketaatan terhadap Tuhan, ya, dinyatakan dengan akhlak, ya, dengan karakter yang murni sejalan dengan syariat ketuhanannya yang sejati.
dia mengkritik pemeluk Islam masa itu yang kebanyakan hidup dalam kitab fikih belaka begitu ya, cuman doktrin-doktrin saja yang dihafalkan tetapi tidak dilakukan ya dengan sepenuh hati. Justru Islam selalu menganggap fikih ini satu-satunya tiang keagamaan. Kita lupa atau kita tidak mau tahu bahwa bahwa doktrin itu ya mesti harus dilakukan, diimplementasikan, bukan hanya dihafalkan saja. Jadi dia sempat melihat ada masalah gitu loh dengan Islam pada saat itu juga begitu. Nah, dia juga mengkritik terhadap Himpunan Mahasiswa Indonesia HMI ya pada tahun 65 gitu. Kenapa? Karena pada saat itu dilihat juga pergerakan-pergerakan HMI ya luar biasa. Jadi banyak ternyata kejadian-kejadian tidak yang kemarin masalah Ahok yang pilkada itu tidak menyolatkan mayat-mayat ya mayat-mayat katanya tidak akan disolatkan mayat-mayat apabila memilih pemimpin yang non muslim. Nah, itu juga dilihat oleh Soekarno pada saat itu juga terjadi ternyata pada waktu banyak pembunuhan PKI itu di mana orang-orang berserakan ya mati di jalan begitu ya berserakan digantung di sungai katanya itu kan dibuang begitu saja itu diintimidasi bahkan keluarganya saja yang mau mengambil mau menyolatkan nggak boleh begitu ya dari orang-orang yang kebanyakan dari HMI gitu. Nah jadi ini ternyata dimainkan juga ya oleh kalau kita curiga nih HMI kan Yusuf Kala juga HMI itu tahun 65-an kan ya yang katanya bakar-bakar gereja kemarin kita bikin judul itu. Nah, jangan-jangan ini terinspirasi lagi kemarin pilkada itu pendukung Anies ini kan Yusuf Kala nih kan konseptornya salah satunya. Nah, jadi dipakai lagi tuh tidak menyolatkan jenazah-jenazah katanya ya untuk membuat intimidasi, ketakutan di antara umat muslim yang memang banyak kan nggak ngerti begitu ya, cuman ngafal aja dia bilang cuman fikih doang, doktrin saja begitu, tapi nggak ngerti implementasi dalam kehidupannya. Nah itu yang dibuat kenapa Soekarno menulis seperti itu. Terus juga Islam pada saat itu ulama-ulama juga melarang untuk donor darah, itu haram katanya pada saat itu. Jadi nggak boleh donor darah kita untuk yang kafir, untuk yang tidak Muslim itu haram, nggak boleh katanya. Padahal menurut Soekarno itu untuk kemanusiaan, ya. Wah dia merasa ini Islam ini kacau nih pengajarannya seperti ini. Justru pengajarannya bisa-bisa malah jauh di bawah levelnya nilai Barat gitu loh. Nilai Barat ngerti kemanusiaan, kok Al-Quran nggak bisa ngerti tentang kemanusiaan, mesti yang seiman baru boleh berdonor darah begitu. Nah, jadi dia yang punya level moral dan wawasan yang baik, dia mengerti ini satu kesalahan yang luar biasa begitu nih. Nah, itu dia. Jadi dia mengatakan ini mahasiswa-mahasiswa Islam HMI, ulama-ulama yang mewakili Islam yang sontoloyo begitu. Nah, model-model ini cara-cara yang dipakai isu-isu agama, doktrin-doktrin agama untuk kepentingan mereka, untuk golongan mereka, untuk anti pada kemanusiaan seperti itu. Nah, jadi kita berbanggalah saya ngelihat tulisan ini Soekarno punya pikiran yang luar biasa begitu dan berani menentang begitu. Dan kita lihat juga presiden berikutnya Soekarno pun akhirnya Soeharto pun pada masa itu juga bisa melihat sesuatu yang berani ya untuk menentang. Nah, kita berharap presiden-presiden berikutnya kalau udah jelas-jelas itu salah, baik itu terhadap MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, ya berani menentang begitu. Ya kan sama seperti Panji Gumilang lah kalau menurut saya mesti berani saat ini bangkit, mesti seperti Buya Syakur saat ini berani bersuara. Kalau ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran untuk menentang, jangan pakai lagi politik-politik agama yang sontoloyo, yang seperti disuarakan oleh Pak Soekarno begitu, ya.
Jadi dulu ya begitu, dianggap diharamkan gitu kalau darahnya dimasukkan ke darah dari orang non muslim dimasukkan ke orang muslim yang tidak suci katanya ke dalam tubuh seseorang muslim yang tentunya suci gitu. Jadi dianggap muslim darahnya suci, non muslim darahnya tidak suci. Jadi nggak boleh donor darah katanya, haram seperti itu. Ya jadi pikiran-pikiran picik seperti itu ya terjadi. Sama juga lah mungkin dengan Turki dan Indonesia juga, termasuk DPR waktu mau menggantikan, coba dia bikin tuh kan habis berapa miliar itu waktu itu, mau menggantikan di zaman Soekarno juga itu 1,2 miliar kalau salah, bukan, sorry saya lupa. Cuman DPR itu pernah studi banding ke Swiss gitu kan, ngabisin dana berapa miliar, rencananya mau menggantikan palang merah, lambang katanya itu lambang Kristen katanya, ya diganti bulan sabit aja katanya, lambang Islam begitu. Jadi nggak terima. Jadi pikiran-pikiran picik ini, sontoloyo ini yang kacau begitu. Nah itulah yang banyak terjadi di negeri kita, di Indonesia. Padahal kan lambang lambang palang merah itu kan sebenarnya lambang negara Swiss yang dibalikan begitu ya. Jadi dibalikan, merahnya jadi putih, putih jadi merah begitu. Nah, itu dibalikan begitu. Padahal bukan masalah lambang Kristen begitu ya. Nah, itu akhirnya juga usulan Turki segala macam dulu juga ditolak itu, mau ganti pakai bulan sabit segala macam. Nah, jadi nggak ada kejiwa besaran seperti Soekarno begitu ya, selalu memandang maunya sentimen agama, golongan tertentu, sehingga akhirnya yang ada kita lihat banyak terjadi ya politik-politikus, cara-cara pikir pemuka-pemuka agama baik di Kristen, Islam yang lain-lain ya yang sontoloyo ya, untuk kekayaan pribadi, untuk memprovokasi, untuk dapat jabatan ya, termasuk politikus-politikus ya, korup segala macam. Nah, seperti itu ya, mungkin itu aja tambahannya Pak. Wah ya, udah malam, nanti kita lanjutan berikut lagi ya, mungkin di next time. Terima kasih. Terima kasih Pak SK. Jadi ini mungkin kita nggak ambil kesimpulan ya, bahwa ini sudah agak larut ini. Dan kayaknya tadi Pak Santi Amer itu udah ketiduran kali. Pak Santi Amer. Wah, benar. Pak Santi Amer udah tidur nih. Oke, kita tutup dalam doa aja Pak ya. Silakan Pak Teddy mau tutup dalam doa. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,